Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mapel Computational Thinking akan menjelaskan mengenai problem coal bunker yang terbakar. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama brainstorm, yang kedua itu infografis. Yang bagian pertama, bagian brainstorm terdiri dari ada Kak Almas, kemudian Kak Amal, kemudian ada Titin. Selanjutnya untuk bagian yang infografis ini ada 6 orang, yaitu Kismur, Jody, Arya, Taufik, Rahma, dan saya sendiri yaitu Wildan. Selanjutnya pada presentasi kali ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama permasalahan, kedua dekomposisi, ketiga pengenalan pola, keempat abstraksi, kelima algoritma, dan keenam yaitu solusi pencegahan. Nah, bagian yang pertama ini adalah permasalahan dan persoalan. Permasalahan yaitu self combustion di lokasi triple flood yang ada di PLTU Python. Nah, apa sih self combustion? Yaitu kebakaran yang mendadak. Nah, setelah kita menemukan masalah, coba kita gali lebih dalam untuk mencari persoalan. Persoalan yang terjadi di sini adalah peningkatan suhu pada triple flood, sehingga akan menimbulkan debu-debu batu bara yang akan menyebabkan kebakaran yang terjadi di triple flood. Nah, untuk gambaran besarnya di PLTU Python untuk pembakaran batu bara seperti ini. Yang pertama itu adalah asal batu bara. Selanjutnya masuk ke bagian triple flood yang ini akan menjadi masalah pada studi case hari ini. Kemudian masuk ke coal bunker. Setelah coal bunker masuk ke coal mill. Ini akan kita jadiin batu bara menjadi bagian yang kecil-kecil. Selanjutnya akan dibakar di bagian boiler. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat struktur algoritma. Jika kita breakdown penyebab permasalahan kebakaran tersebut dengan menggunakan computational thinking dekomposisi, yaitu dengan membagi masalah inti menjadi beberapa penyebab masalah. Yang kita temukan yaitu ada 2 penyebab permasalahan. Yang pertama yaitu komposisi dari batu bara itu sendiri yang mengandung senyawa bahan-bahan kimia, salah satunya adalah sulfur yang mudah teroksidasi saat terkena panas, itu bisa menyebabkan panas pada batu bara tersebut. Dan yang kedua, penyimpanan batu bara yang kurang tepat dapat menyebabkan kebakaran secara spontan karena bahan dari batu bara itu sendiri bisa menyebabkan self combustion. Yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Di mana pengenalan pola adalah mencari pola-pola yang sama dari risiko yang sudah dikenal atau sebelumnya ada. Nah, dari ilustrasi tersebut ada kelembapan dan pengenalan yang buruk bisa menyebabkan risiko terjadinya kebakaran. Yang kami ambil adalah kondisi di mana serbuk kayu ditumpuk dan penyimpanannya itu tidak baik, bisa menyebabkan risiko kebakaran, sama seperti kondisi tripwire yang sekarang. Kemudian adalah abstraksi atau permasalahan. Di sini dijelaskan ada 3 proses, yaitu adanya kelembapan tinggi dan peningkatan suhu yang tidak terkendali. Banyaknya bahan seperti batu bara, jerami, serbuk kayu, jika terlalu lembab menjadi lebih rentan terhadap reaksi kimia atau biologis yang menghasilkan panas. Kemudian proses oksidasi dan pembusukan. Pada bahan tertentu seperti batu bara yang mengandung sulfur atau kompos organik, adanya oksidasi atau pembusukan secara alami menghasilkan panas seiring berjalannya waktu. Kemudian penyimpanan dalam kondisi tertutup atau tanpa ventilasi.
Ketika bahan-bahan ini disimpan dalam tumpukan besar tanpa ventilasi yang memadai, panas yang dihasilkan dari proses tersebut tidak bisa dilepaskan dan terus terakumulasi. Selanjutnya struktur algoritma. Di struktur algoritma ada 5 unsur yang beralur. Yang pertama input data atau pengumpulan data, yang kedua pengolahan dan analisis data, pre-processing, yang ketiga pengenalan pola, pattern recognition, yang keempat pengambilan keputusan dan prediksi, dan yang terakhir tindakan pencegahan. Lanjut. Pada struktur algoritma yang input data atau pengambilan data atau pengumpulan data, kami mengumpulkan data berdasarkan analisis sebelumnya ada 3, yaitu yang pertama kandungan bahan seperti tingkat sulfur, kelembapan, komposisi material, batu bara, jerami, dan serbuk kayu. Yang kedua kondisi penyimpanan seperti ventilasi, suhu lingkungan, ukuran, tumpukan, kelembapan, ruang penyimpanan. Yang ketiga data lingkungan seperti suhu dan kelembapan luar atau kondisi cuaca. Yang selanjutnya struktur algoritma pengolahan dan analisis data, pre-processing. Yang di sini kita mengolah data menjadi 2, yaitu yang pertama normalisasi data dengan cara mengubah data yang berbeda ke dalam skala yang dapat dianalisis dengan lebih mudah, misalnya kelembapan dalam persentase, suhu dalam derajat, dan ventilasi dalam aliran udara. Selanjutnya identifikasi pola risiko, mencari pola dalam data yang mengidentifikasi peningkatan suhu akibat reaksi oksidasi dan pembusukan. Misalnya kombinasi kelembapan tinggi plus penyimpanan tertutup dan diidentifikasi sebagai pola risiko. Lanjut. Selanjutnya pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini kami juga mengolah menjadi 2 pola. Yang pola pertama yaitu jika ditemukan kandungan sulfur tinggi plus kelembapan tinggi plus ventilasi buruk, algoritma mengenal ini sebagai kondisi berbahaya. Yang kedua, pola kedua, algoritma menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kombinasi data yang menghasilkan resiko kebakaran spontan. Yang selanjutnya pengambilan keputusan dan prediksi. Di sini prediksi yang kita diskusikan adalah berdasarkan pola yang diidentifikasi algoritma akan membuat prediksi mengenai potensi peningkatan suhu atau kebakaran spontan. Yang selanjutnya keputusan yang kami diskusikan, sistem bisa menghasilkan peringatan dini jika suhu atau kondisi lingkungan mendekati batas bahaya. Lanjut. Tindakan pencegahan, di sini ada 2 subbab. Yang pertama, algoritma bisa merekomendasikan tindakan pencegahan seperti peningkatan ventilasi, pengurangan kelembapan atau perubahan cara penyimpanan. Yang kedua, sistem otomatis bisa mengatur ventilasi atau memberi peringatan kepada operator untuk melakukan tindakan jika mendeteksi kondisi berbahaya. Selanjutnya, solusi pencegahan untuk permasalahan self combustion triple floor PLTU Python adalah membuat sistem peringatan dini yang akan menonaktifkan gas suppression dan gas collector dengan model pengkabutan belt conveyor yang dapat mengurangi overheat pada tripper. Nah, fungsi dari gas suppression di sini adalah untuk mengurangi dan mengontrol debu agar tidak menyebar. Sedangkan fungsi dari dust collector adalah untuk menghilangkan debu yang sudah ada di udara. Dengan cara tersebut bisa meminimalisir overheat pada tripper. Tadi adalah presentasi dari kelompok 1 dalam mata pelajaran Computational Thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.